Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di kelas praktika, kita masuk ke game teori sebagai satu additional subject ya. Mestinya kemarin kita sudah selesai, tapi ada satu mata kuliah ini yang menjadi tambahannya itu adalah game teori ya. Jadi game teori ini kalau di modul, teman-teman mungkin bingung karena tidak dijelaskan step by stepnya. Game teori yang di modul ini terdiri dari 3 soal dan kita akan coba bedah satu persatu, dan ini kalian harus mengerjakan ulang dan telah sebagian mengerjakan ulang di lab. Sekarang tinggal diinterpretasi aja datanya. Oke, kalau kita lihat nomor 1 di sini ada kasus NATO ya, sedang melakukan permainan perang di Eropa, satu simulasi pertempuran. Ada 2 ya, blue dan red division. Nah, yang red division itu adalah yang B, yang ini. Yang blue ini adalah yang baris. Nah, di sini blue-nya tidak tertulis ya, typo ya mungkin. Jadi tidak tertuliskan blue division. By the way, pemahaman game teori ini akan semakin kuat dan wajib kalian pahami dulu teorinya. Nah, teori game teori ya, teori game teorinya sudah saya upload di channel YouTube kelas bisnis Robi ya. Jadi silahkan diklik dulu linknya, dipelajari dulu sehingga teman-teman bisa paham cara interpretasi data hasil dari perhitungan QM for Windows dari game teori ini. Oke, jadi ada posisi nomor 1 ini, ada 2 divisi yang sedang melakukan simulasi perang di tim NATO ini, ada tim biru dan tim merah. Nah, tim biru ini pakai strategi 1, ada 2 strategi ya, ada 2 strategi 1 dan strategi 2. Lalu tim merah itu ada 3 strategi A, B, C. Nah, untuk kedua divisi ini jumlah tentara yang hilang atau diperkirakan akan merugikan strategi red division itu seperti apa. Jadi intinya di soal nomor 1 ini, meskipun terlihat kurang jelas, strategi mana yang optimum bagi kedua belah pihak ya. Untuk strategi yang biru memaksimalkan kerugian, strategi yang merah meminimumkan maksimin dan minimax. Nah, untuk maksimin dan minimax ini teman-teman bisa pelajari di teori yang sudah saya upload linknya di Google Classroom. Lalu kita langsung ke POM-QM. Jadi di POM-QM silakan buka QM for Windows-nya. Klik game teori. Di sini tuliskan judulnya. Lalu lihat di soal ada berapa kolom, ada berapa baris. Nah, number of row dan number of kolom. Row itu baris, kolom itu ya kolom, ininya 3. Ya, langsung teman-teman tuliskan di sini. Dan hasilnya seperti ini, tinggal dituliskan aja ya di kolomnya sesuai dengan soal, dimasukkan, diinputkan datanya. Diinputkan datanya. Jika sudah, maka akan seperti ini. Nah, ini. Lalu teman-teman klik solve. Oke. Klik solve. Maka di sini akan timbul strateginya. Di sini value of game-nya ada 1700. Artinya baik kedua-duanya ya. Pada pertempuran ini strategi yang ditulisnya adalah 1700. Karena 1700 ini baik keduanya merupakan baris ya. Secara baris dan secara kolom ini adalah titik temu atau saddle point-nya di 1700. Jadi pada strategi ketiga bagi red division dan strategi pertama yaitu untuk blue division, ini merupakan titik keseimbangannya di 1700.
Nah, cara interpretasi lengkapnya silahkan simak dulu teori game teori yang sudah saya paparkan. Nah, lalu jika kalian ingin melihat maksimin dan minimax, ini hasilnya. Di sini terlihat bahwa 1700-nya itu adalah hijau. Artinya 1700 merupakan maksimin ya. Keuntungannya yang paling kecil di antara baris. Ya, ini ada 900. Jadi yang diambilnya 1700 dan nilai yang paling kecil juga di tiap kolom. Ini nilai yang paling besar, maaf. Minimax 2300, 2000 dan 1700. Maka keduanya bertemu di titik yang sama 1700. Jadi nanti interpretasinya titik temu optimal antara kedua belah pihak adalah 1700. Karena titik temu ini mempertemukan strategi paling optimal bagi kedua belah pihak. Oke ya, seperti itu nanti interpretasinya ditulisnya. Lalu kemudian untuk soal nomor 2, ya, soal nomor 2 kita akan buka soal nomor 2. Nah, ini ya soal nomor 2. Nah, teman-teman nanti di pengisian row dan kolomnya di sini dua ditulis, lalu di sini tuliskan strateginya apa aja. Ya, ini strategi apa aja. Ingat ini merupakan strategi pemenang, ini merupakan strategi bertahan ya. Lalu kita solve dan menghasilkan koma-koma ya. Ini kalau terjadi seperti ini merupakan strategi campuran. Ya, maka maksiminnya adalah 5, 8, 8 dan 13. Nah, ini strategi campuran sehingga value of game-nya, strateginya adalah saddle point-nya adalah 6,5. Nah, 6,5 ini didapatkan dari sini nih. 6,5 itu didapatkannya dari sini. Di sini 6. Yang diambilnya adalah jadi ada dua kali pengambilan. Jadi karena tidak ada titik temu ini kan yang paling kecil 3, ini yang paling kecil 6, ini yang paling besar 7, ini yang paling besar 10. Nah, nggak ada kan titik temunya, maka ada yang dieliminasi. Lalu kemudian setelah itu di running ke yang kedua. Ini strategi campuran. Logikanya sudah saya jelaskan di teorinya. Ini strategi campuran, maka diambillah strateginya adalah strategi minimax 7. Gitu. Jadi cara membacanya, strategi yang diambil adalah minimax 7. Minimax 7. Nanti interpretasi seperti itu dan hasilnya adalah lihat di sini pada row ya dan pada kolom. Pada baris pertama strateginya sama 0,5 0,5, sementara untuk strategi kolom yang diambil ya adalah yang paling besar kolom strategi 1 0,88. Maka yang ini nih daerah sini. Oke, untuk yang kedua, untuk strategi pengambilan strategi dan interpretasinya. Sementara untuk yang ketiga silahkan lihat soal. Ya, lihat soal. Setelah teman-teman lihat soalnya, ini kan soal cerita ya, silahkan masukin tabel seperti ini. Jadi buat 4 ya. Buat row-nya 4 dan kolomnya 4. Lalu dimasukin. Ini merupakan strategi kupon, strategi turun harga, strategi tetap, dan strategi iklan. Ya, ini juga sama, kupon, turun, tetap, iklan. Ya, ditulis di sini. Lalu silahkan distribusikan soal cerita tersebut ke baris. Jadi soal cerita kelompok pertama kan ada 4 tuh. Masukin ke sini. Yang positif ditulisnya tidak pakai tanda plus, tapi yang negatif dituliskan min 2 ya. Lalu ada min 3. Nah, ini adalah interpretasi dari setiap soal cerita yang ada pada soal tabel. Kan ada 16 sub soal ya. Lalu diinterpretasikan seperti ini, lalu klik solve. Di sini solve. Oke, di sini tertulis value of game to row-nya adalah 1,5. Berarti strategi yang dipakainya adalah pada titik poin 1,5 yang optimalnya.
Lalu kemudian di sini ada maximin dan minimax. Di sini tertulis strateginya adalah minimax 2. Jadi pada strategi ini dianggap paling optimal bagi kedua belah pihak. Oke. Lalu di sini juga kita bisa lihat result in list ya. Kita lihat bagi baris strategi yang optimalnya adalah strategi kedua dan ketiga karena nilainya sama. Sementara untuk strategi kolom yang dipakai adalah strategi turun harga karena ini nilainya 9. Oke ya, jika masih bingung tidak apa-apa teman-teman, di screen capture aja hasilnya dan nanti ada value-nya berapa dituliskan. Maka value untuk strategi ini adalah sekian. Nah ini aja yang ditulisnya. Maka value dalam hasil persaingan ini adalah sekian value-nya. Nah sebelum lihat ke sini, tonton dulu teori yang sudah saya sampaikan supaya pemahaman teman-teman lebih simultan. Ini karena teori praktika yang hanya 1 SKS, yang penting teman-teman paham memasukkan angkanya saja sudah cukup. Oke, demikian. Jadi ada 3 soal, screen capture dan interpretasikan singkat. Seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.